Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran sosiologi. Pada pertemuan awal ini kita akan bahas tentang ilmu sosiologi dan upaya mengkaji ragam gejala sosial dalam masyarakat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai materi ini, alangkah baiknya kita bisa saling mengenal terlebih dahulu, karena anak-anakku sekalian ini adalah anak kita yang baru masuk bergabung di SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang. Oleh karena itu saya ucapkan selamat bergabung di sekolah yang Anda idam-idamkan. Kenapa demikian? Karena sekolah kita ini banyak prestasi yang telah diukir oleh anak-anak atau lulusan-lulusan sebelumnya. Luar biasa sekali. Anak-anakku sekalian, untuk mengawali materi ini perlu kami sampaikan bahwa ilmu sosiologi ini bagi Anda, atau mata pelajaran sosiologi ini bagi Anda sekalian, itu adalah ilmu yang baru ya. Ilmu yang baru karena di SMP tidak diajarkan. Di SMP hanya diajarkan ilmu pengetahuan sosial. Tapi kalau sudah di SMA ada cabangnya lagi, yaitu ilmu sosiologi. Oleh karena itu Anda harus bisa lebih serius mempelajari ini, karena ilmu sosiologi ini sangat penting sekali. Baiklah, kita mulai materi ini. Pada bab 1 ini kita akan bahas tentang ilmu sosiologi dan upaya mengkaji ragam gejala sosial dalam masyarakat. Tujuan mempelajari ilmu sosiologi pada bab ini adalah melalui kegiatan daring online yang kita lakukan ini, diharapkan anak didik menunjukkan rasa ingin tahunya terkait pengertian, ciri, sejarah hingga tokoh sosiologi dengan cara tepat. Ya, itu harapan kita. Yang kedua, melalui analisis yang Anda lakukan, diharapkan siswa mampu mendeskripsikan ragam gejala sosial dalam masyarakat secara tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan yang kita lakukan ini terkait penerapan ilmu sosiologi, maka siswa diharapkan mampu menunjukkan sikap peduli dengan mengungkapkan gejala sosial yang ada di lingkungan sekitar secara tepat. Di dalam materi ini nanti kita akan dibahas pengertian sosiologi, ciri-ciri sosiologi, sejarah munculnya sosiologi, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, tokoh dan teori sosiologi, serta cabang-cabang ilmu sosiologi. Itu yang akan kita bahas. Sekarang yang pertama, mengenai pengertian sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi sosial antar manusia, proses sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Atau bisa kita katakan bahwa sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan atau ilmu interaksi sosial, di mana di dalamnya membicarakan tentang bagaimana hubungan antar manusia,
antar individu-individu, antar individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok masyarakat. Ya, makanya dikatakan antar manusia dan antar individu yang ada di dalamnya. Atau bisa dikatakan bahwa ilmu sosiologi adalah ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan. Ciri-ciri sosiologi. Yang pertama, sosiologi itu adalah ilmu yang empiris. Empiris ini dimasukkan bahwa ilmu sosiologi itu ditemukan dengan mengadakan pengamatan, dengan mengadakan penelitian-penelitian. Ya, kajiannya harus diteliti sehingga kita mendapatkan ilmu sosiologi. Yang kedua, ilmu sosiologi itu ciri-cirinya adalah teoritis. Teoritis itu maksudnya bahwa dalam ilmu sosiologi harus didukung dengan teori-teori yang jelas. Yang ketiga, ilmu sosiologi adalah kumulatif. Di sini dimasukkan bahwa ilmu sosiologi itu adalah gabungan dari beberapa cabang ilmu. Ya, ada beberapa cabang ilmu nanti digabung menjadi satu, menjadi ilmu sosiologi. Terakhir, ilmu sosiologi itu mempunyai ciri non-etis. Non-etis itu bahwa ilmu sosiologi itu tidak membicarakan tentang baik buruk seseorang, ya, baik tidaknya seseorang, tapi dibicarakan adalah manfaat, ya, manfaat, bukan membicarakan tentang kejelekan dan baik buruknya seseorang. Makanya dikatakan non-etis. 3. Sejarah munculnya sosiologi. Awal kemunculan sosiologi itu dimulai dengan adanya filsafat. Filsafat adalah cabang ilmu secara umum. Nanti ada filsafat umum dan filsafat khusus. Kalau filsafat umum itu dimulai dari metafisika, ya. Kemudian ada empiris, ada logika, ya, dan lain sebagainya. Kemudian filsafat khusus, anak-anakku sekalian. Nah, di dalam filsafat khusus inilah nanti akan muncul cikal bakal ilmu sosiologi. Kenapa di dalam filsafat khusus ini ilmunya itu sudah mengkristal sesuai dengan bidang masing-masing. Di sini dibicarakan dalam filsafat khusus itu adalah ada filsafat pendidikan, ada filsafat hukum, filsafat sejarah, ya, sampai dengan filsafat sosial. Filsafat sosial inilah nanti akan menjadi cikal bakal munculnya ilmu sosiologi. Selanjutnya, munculnya sosiologi itu juga bagian dari filsafat yang membahas tentang masyarakat. Tadi saya katakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu masyarakat, maka tingkah laku manusia yang berhubungan dengan interaksinya terhadap individu yang lain, bahkan terhadap kelompok masyarakat, itu akan memunculkan ilmu-ilmu sosiologi. Itu awal kemunculannya. Kemudian berkembang pada abad ke-19 dengan ditandai dengan munculnya filsafat sosial. Dari itulah lahir ilmu sosiologi. Kemudian berkembang lagi pada abad ke-20, abad sekarang ini, munculnya teori-teori tentang sosiologi, baik sosiologi mikro maupun munculnya ilmu-ilmu sosiologi yang modern. Anak-anakku sekalian, bahwa ilmu sosiologi itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, di mana sosiologi itu dikatakan bagian dari ilmu pengetahuan dikarenakan satu, memuat pengetahuan yang dapat dibuktikan. Kedua, materi tersusun secara sistematis. Ketiga, berdasarkan fakta dan pemikiran. Dan yang keempat,
dapat diuji kebenarannya. Tuh. Hakikat ilmu sosiologi ini ada beberapa macam hakikat. Ilmu sosiologi itu bisa merupakan bagian dari ilmu sosial. Tadi saya katakan bahwa sosiologi itu bagian dari ilmu sosial atau cabangnya ilmu sosial. Kemudian merupakan ilmu pengetahuan yang berdisiplin normatif. Artinya apa? Ilmu sosiologi itu bagian dari ilmu pengetahuan tapi membicarakan tentang norma-norma, tentang etika-etika. Itu yang dibicarakan. Karena kaitannya dengan tingkah laku, maka ada etika. Kemudian merupakan ilmu pengetahuan murni, ya. Dan merupakan ilmu pengetahuan abstrak. Abstrak itu maksudnya tidak kelihatan, karena ini merupakan pengetahuan tidak seperti sains, tapi ilmu sosial. Ilmu sosial itu tidak kelihatan tapi dapat kita rasakan. Kemudian menghasilkan definisi dari pola umum. Kemudian merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Empiris itu maksudnya dikaji, kemudian rasional, ya, bisa masuk akal. Namanya rasional itu masuk akal. Kemudian merupakan ilmu pengetahuan umum. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa tokoh ilmu sosiologi yang menghasilkan teori sosiologi. Ini adalah tokoh yang menghasilkan teori sosiologi klasik atau tokoh zaman dulu. Artinya tokoh awal berdirinya ilmu sosiologi. Itu dimulai dari Ilbu Kaldom, kemudian ada Auguste Comte, ada Karl Marx di tokoh sosialis, ada Max Weber dan ada Ferdinand Tönnies. Ini gambar-gambar tokoh-tokoh yang klasik, ya, teori yang menghasilkan teori sosiologi klasik. Dengan ini adalah tokoh sosiologi yang menghasilkan teori sosiologi modern. Ini yang berlaku sampai sekarang karena dia pada abad ke-19 dan 20 ini. Abad 20 terutama ini tokoh yang modern. Ya, ada Wright Mill, ada Lewis, kemudian ada Raff dan Anthony Giddens. Oke, lanjutkan. Cabang-cabang ilmu sosiologi. Seiring dengan perkembangan ilmu sosiologi, muncul cabang ilmu yang secara fokus membahas fenomena tertentu. Jadi ini bagian dari sosiologi tapi membahas fenomena tertentu yang lebih khusus. Yang pertama ada sosiologi keluarga, di mana membicarakan tentang tingkah laku dan hubungan individu yang ada di dalam keluarga itu diatur. Kemudian sosiologi politik yang membicarakan tentang tingkah laku, ya, pelaku-pelaku yang ada di dalam kepolitikan, di dalam pemerintahan, ya, yang mengatur tentang hubungan politik. Kemudian ada sosiologi agama yang mengatur tentang tingkah laku individu-individu sesuai dengan agamanya. Kemudian ada sosiologi pendidikan, mengatur tentang interaksi dan hubungan antara orang-orang yang terlibat dalam pendidikan, ya, mulai dari guru, siswa, dan stakeholder yang lain. Itu. Kemudian ada sosiologi pedesaan, ada sosiologi perkotaan dan lain sebagainya. Itulah cabang-cabang ilmu sosiologi. B. Gejala dan realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi. Di dalam ilmu sosiologi, anak-anakku sekalian, itu memiliki objek kajian, artinya yang diteliti, yang dikaji. Begitu juga dengan ilmu sosiologi. Ilmu pengetahuan yang lain juga ada kajian-kajian tertentu. Di dalam ilmu sosiologi ini juga ada kajian yang harus diteliti lebih dalam. Apa itu objek atau kajiannya? Yang pertama adalah kita akan bicarakan tentang gejala-gejala sosial. Yang kedua, bicarakan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Oke. Gejala sosial
itu apa anak-anakku sekalian? Gejala sosial itu adalah merupakan peristiwa yang muncul dalam masyarakat. Gejala sosial bersifat dinamis dan akan terus bermunculan seiring perubahan masyarakat. Jadi kalau ada interaksi di masyarakat pasti akan muncul gejala-gejala sosial. Oke? Banyak sekali contohnya nanti kalau ada interaksi muncul ya tingkah laku dan gejala-gejala sosial itu. Ya, nanti dimohonkan Anda bisa memberikan contoh masing-masing tentang gejala sosial. Realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi. Ini ada beberapa realitas yang terjadi. Ada siswa, ada kegiatan kelembagaan. Ini realitas atau kenyataan yang terjadi. Nah ini ada forum kelembagaan, kelompok-kelompok sosial, ada struktur sosial, mulai dari struktur pemerintahan yang tertinggi sampai struktur yang terendah, dari organisasi yang tertinggi sampai organisasi yang terendah, itu adalah struktur sosial. Ada mobilitas sosial, ya, dan sebagainya. Ini juga gejala sosial atau penyimpangan sosial, realitas sosial itu juga sering terjadi karena penyimpangan sosial. Artinya apa? Tindakan-tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat, makanya dikatakan penyimpangan sosial. Ada pengendalian sosial. Untuk menegakkan undang-undang maka perlu pengendalian supaya masyarakat bisa lebih tertib. Ada lembaga-lembaga sosial, ya, ada juga perubahan sosial. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan awal ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti Anda bisa melihat tugas yang akan kita berikan di slide berikutnya, ya, dan mohon segera dikumpul sebagai pengayaan, ya, tugas sebagai pengayaan. Nanti tugasnya bisa secara umum, ya, dikerjakan secara umum. Jadi karena ini pelajaran sosial, maka materi yang akan kita berikan tugasnya adalah tugas secara umum, yang kenyataan atau realitas yang terjadi di masyarakat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf anak-anak apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan kita akan bertemu pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.